Shalom Aleichem Beshem Hamasya. Salam sejahtera dalam Kristus untuk kita semua. Kita melanjutkan ngaji Alkitab kita, sekarang pertemuan yang ke-50. Kita akan membahas secara khusus Ulangan pasal 18. Secara khusus pembahasannya kita batasi ayat 15 sampai dengan ayat 20 dan ayat-ayat yang paralel. Kitab Ulangan ini sebagian besar itu merupakan pengulangan dari khotbah Musa, melalui khotbah Musa, dari peristiwa-peristiwa yang sudah dikisahkan dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, dan kitab Bilangan. Karena itu, mungkin tinggal 2 sesi lagi kita sudah menyelesaikan mengenai kitab Ulangan. Nah, pasal 18 ayat 15 dan 20 itu berisi tentang nubuat Nabi Musa akan datangnya seorang nabi yang seperti beliau. Dan nabi itu akan muncul di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Nabi Mihir Beka Me Aheka Kamuni. Jadi kita akan membahasnya sekarang dari tafsir mesianik menurut Samaria, lalu kaum Eseni, Kristen, dan Yahudi Rabinik. Nah, saudara-saudara, teks yang dipersoalkan ini seringkali juga dalam tulisan polemik Islam Kristen itu sering memainkan peran. Artinya beberapa apologet Muslim atau pemikir Islam itu mengartikan teks ini untuk menubuatkan kedatangan Muhammad sebagai Nabi umat Islam. Maka di dalam kajian ini saya akan coba untuk menelusuri perkembangan tafsir dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20, mulai melacaknya dari penafsiran orang Samaria, lalu penafsiran orang Eseni, ya, kelompok Yahudi yang lebih tua dari Yahudi yang ada sekarang, dan kemudian Kristen, baru terakhir adalah tafsir dari Yahudi Rabidik. Nah, teks inilah yang menjadi bahan perdebatan atau dasar ayat yang diperdebatkan, yaitu dari kitab Ulangan pasal 18, kuncinya itu di ayat 15 dulu. Nabi di tengah-tengahmu. Nabi Mihir Beka. Berarti nabi ini harus muncul di tengah-tengah Israel. Me'aheka, di antara saudara-saudaramu. Nah, saudara-saudaramu di sini tentu menunjuk kepada ke-12 suku Israel. Karena ayat 1 dari pasal 18 itu secara khusus ditujukan untuk orang-orang Lewi dan imam-imam Lewi. Nah, sementara nabi yang dinubuatkan Musa itu harus lahir dari saudaranya suku Lewi. Kamu nih yang seperti aku, maksudnya seperti Musa, yakim leha, akan dibangkitkan bagimu Adonai Elohecha oleh Tuhan Allahmu, alaf tismaun. Hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Inilah teks yang menjadi perdebatan di kalangan agama-agama kuno, baik itu orang Samaria, kemudian orang Yahudi dari sekte Eseni, orang Yahudi dari sekte Parisi yang nantinya kemudian mereformasi diri menjadi orang-orang Yahudi Rabinik maupun orang-orang Kristen. Nah, di dalam konteks ajaran Yesus itu ada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, jemaat Yerusalem, dan orang-orang pengikut Yesus yang berlatar belakang bukan Yahudi yang pusatnya ada di Antioquia. Kemudian ayat ini berkaitan dengan Sefer Hadivarim atau kitab Ulangan pasal 34 ayat 10. Bilo ham nabi od be Yisrael ke Mose. Asher yedao Adonai panim el panim. Tidak ada lagi nabi di kalangan Bani Israel
yang seperti Musa, yang berhadapan muka dengan muka, atau yang dikenal muka dengan Tuhan. Nah, teks ini menimbulkan berbagai macam penafsiran, baik itu di kalangan orang Yahudi, orang Kristen, dan nanti kemudian perdebatan itu dimanfaatkan oleh saudara-saudara Muslim ketika awal munculnya agama Islam. Secara khusus itu salah satunya bisa dibaca dari tulisannya Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham. Jadi ayat ini sebetulnya dibaca lepas dari konteks biasanya. Jadi tidak adalah nabi yang bangkit di kalangan Israel. Tetapi seperti Musa yang dikenal muka dengan muka, itu nggak dibaca. Maka seolah-olah nabi itu bukan dari Israel, karena tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel. Padahal tidak ada nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal Musa yang dikenal muka dengan Allah. Nah, untuk itu nanti kita akan bisa melihat perkembangan tafsir. Yang tertua dari urutan waktu munculnya sekte-sekte Israel, karena orang Samaria itu tidak termasuk orang Yahudi, tapi termasuk orang Israel. Dan mereka berpecah pertama kali pasca pecahnya kerajaan Salomo, yang di sebelah utara yang disebut kerajaan Israel itu nantinya akan melahirkan orang Samaria, dan kerajaan yang di sebelah selatan itu nanti akan melahirkan orang-orang Yahudi, karena kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem itu secara khusus didominasi oleh suku Yehuda. Maka dari kata Yehuda itu ya muncul kata Yehudim, orang-orang Yehuda, dan gaya hidup mereka disebut Yahudut, yaitu Yudaism. Nah, nabi yang dijanjikan Musa ini menurut tafsiran orang Samaria, mereka mengenalnya dengan Taheb. Taheb itu sang pemulih. Tugas dari nabi ini akan melakukan rekonsiliasi antara orang Samaria dan orang Yahudi sejak perpecahan mereka. Nah, kapan mereka itu berpecah dengan Yahudi? Tentu dalam para pihak yang bersengketa pasti punya versi tersendiri. Kalau menurut versi Yahudi dan Kristen, ya, secara khusus dicatat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24, orang Samaria ditolak dalam pembangunan bait suci yang kedua pasca pembuangan dari Babel. Karena mereka menikah dengan 5 suku, yaitu Babel, Awa, Kuta, Hamad, dan Sefarwaim. Ini menurut versi perjanjian lama Yahudi Kristen. Tetapi menurut versi orang Samaria, karena orang Samaria hanya menerima 5 Taurat Musa dan tidak menerima kitab yang lain, baik Nebiim maupun Ketubim, maka mereka tidak mengakui informasi baik itu yang disebut dalam kitab 2 Raja-Raja maupun kitab Samuel, karena itu termasuk kitabnya Yahudi dan Kristen yang tidak diakui oleh orang Samaria. Nah, sedangkan menurut orang Samaria mereka berpisah dengan orang Yahudi karena orang Samaria itu setia, tidak mau mengikuti Imam Eli yang jahat, anak-anak Imam Eli yang jahat, yang dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 31 sampai dengan 34. Karena itu maka identitas orang Samaria mereka kaitkan dengan Shomer HaTorah atau penjaga Taurat, dan bukan merujuk kepada Semer, pemilik bukit Samaria yang dibeli oleh Raja Omri yang akhirnya dijadikan ibu kota kerajaan Israel. Informasinya dicatat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Nah, orang Samaria menafsirkan Mihir Beka di tengah-tengahmu sama dengan orang Yahudi dan sama dengan tafsiran Kristen. Artinya di tengah-tengah Bani Israel, tidak di luar Israel. Tidak merujuk Edom, tidak merujuk orang Ismail atau bangsa Arab pada umumnya. Dan kata Meaheka, dari antara saudara-saudaramu, maksudnya dari antara 12 suku-suku Israel. Menurut tafsiran Samaria, Musa itu dari suku Lewi, menubuatkan akan datangnya Taheb, nabi pemulih dari saudara Lewi, dan menurut mereka nabi itu akan muncul dari suku Yusuf yang adalah merupakan
suku yang melahirkan orang-orang Samaria yang tinggal di sebelah utara, secara khusus dikaitkan dengan sumur Yakub. Nah, saudara-saudara, di dalam sejarah gereja mula-mula, orang Samaria ini berjumpa dengan Kristus. Dan di dalam Alkitab bahasa Aramaik ya, yang dikenal dengan Pesita, kalau ini melestarikan tradisi lisan yang sangat tua, karena ada banyak teks Syriak yang lain, antara lain Old Syriak dan juga Diatesaron yang ditulis di dalam bahasa Aramaik oleh Tatian, yang itu merupakan sebuah kompilasi penyelarasan atau harmonisasi dari keempat Injil. Maka kita bisa membandingkan, karena seperti orang Yahudi sering menggunakan permainan kata-kata, kemiripan bunyi, ya seperti misalnya Babel dengan Balal misalnya. Mereka mau mencapai Babel, pintu Elohim, tapi yang terjadi Balal, kacau balau. Itu permainan-permainan bunyi itu juga muncul dalam sastra Semitik, termasuk bahasa Syriak Aramaik. Nah, di sini menarik bahwa dalam pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria itu kira-kira dibaca begini dalam teks Injil Yohanes pasal 4 ya. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini sabda Yesus kepada perempuan Samaria. Dan di sini di dalam bahasa Syriak Aramaik itu disebut melainkan sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Ela maya hanun de yaheb. Nah, kata yaheb itu berkaitan mirip dengan bunyinya taheb yang artinya pemulih. Ya, padahal di sini artinya memancar. Analeh nehwun behmina demaya denafiin lehaye dila ulam. Dan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kata memancar itu diungkapkan dengan kata nabiin, sementara kata yang berkaitan dengan itu dikaitkan dengan taheb. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekali padaku bahwa engkau seorang nabi. Mari hasna ana dan nabiya anta. Ada permainan kata antara kata yaheb tadi yang sampaikan, yaitu kuberikan kepadanya. Di situ kata yaheb, de yaheb analeh, ya, kuberikan kepadanya, yang berkaitan dengan kata denabia yang dikaitkan dengan denabiin yang artinya nabi, nabiya, ya. Jadi ada permainan kata. Kalau teks ini bisa dilacak dari permainan sastra di zaman Kristus, jadi itu bisa dijadikan rujukan bahwa sebetulnya di balik sabda Yesus itu ada ungkapan-ungkapan yang sebetulnya membuktikan klaimnya dia bahwa dia adalah sebagai seorang taheb, nabi pemulih, ya, karena di situ ada permainan kata deyaheb tadi, dan dikaitkan dengan dialah seorang nabi seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Ulangan yang tadi kita baca, Nabi Mikerbe kami akeka kamuni dan seterusnya tadi. Nah, saudara-saudara, dan itu bisa kita bandingkan misalnya akar kata memberi, ya, tadi yaheb itu mirip dengan ungkapan dalam bahasa Aram juga tuf yang artinya to restore, artinya mengislahkan, merestorasi, ya. Dan dia akan memberikan, kata memberikan itu bisa misalnya dijumpai di dalam ayat Injil yang lain, di dalam Pesito, ya, salah satunya salu winetiheb lehun, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Jadi kata diberikan yang mirip dengan kata taheb atau yang merestorasi. Dan kemudian juga bisa dibaca dengan teks lain di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang memakai bahasa Aram. Misalnya yetuf alai, memulihkan aku. Ini misalnya yang dicatat di dalam kitab Nabi Daniel. Nah, itulah tafsiran orang Samaria. Jadi bagi orang Samaria, ungkapan Mesias sebetulnya secara eksplisit tidak ada di sana. Satu-satunya harapan tentang datangnya tokoh akhir zaman adalah Nabi. Dan Nabi itu bagaimanapun juga adalah manusia biasa. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Allah, seperti yang diajarkan oleh orang Esseni dan orang Kristen. Yahudi Esseni dan orang Kristen. Mengapa? Karena orang Samaria itu hanya mengakui 5 Taurat Musa. Dan 5 Taurat Musa tidak merujuk kepada sang Mesias Raja. Dia hanya mengenal Mesias Nabi, tidak mengenal Mesias Raja. Bahkan tafsiran dari orang-orang Yahudi atas kitab Kejadian pasal 3:15 yang pernah kita bahas dalam pembahasan kita tentang kitab Kejadian, permusuhan antara ular dan keturunan perempuan itu juga tidak dipahami sebagai ayat mesianik. Nah, itu bisa dipahami karena orang Samaria memang hanya mengakui kitab Taurat Musa dan dia tidak memiliki tradisi tentang Mesias Raja dan Mesias Imam. Sementara di dalam kalangan berbagai macam sekte Yahudi dan Kristen, Mesias itu selalu dikaitkan dengan misalnya Masiah HaKohen, Mesias sang imam, lalu Malka Mesiha, Raja Mesias, lalu juga Nabi. Dan ini terbukti dari tafsiran orang Esseni yang dikenal sebagai the Messianic Testimony, yaitu tentang kesaksian Mesianik yang ditemukan di Gua Keempat Qumran, kode naskahnya 175, baris ke-5 dan baris ke-6. Saudara bisa ngikuti sendiri baris ke-5 dan baris ke-6 itu. Kalau kita membaca ortografi Masoretik, ya, kita akan membaca tadi jelas Nabi Akim Lahem Miherep Ahekem Kamuka. Nabi yang akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Lalu perhatikan di dalam tulisan Qumran itu memang memakai ortografi atau cara penulisan yang lain. Nabi, jadi dibaca huruf bet-nya penuh, kalau di dalam ortografi Masoretik diberi tanda titik, ya, bukan Nabi tapi Nabi Akim Lahemeh Miherep Ahemeh. Jadi huruf H di belakang itu salah satu ciri khas dari ortografi Qumran. Makanya ketika kemudian ada kontroversi tentang penemuan naskah Mazmur di Nahal Hefer, dan salah seorang rabi Yahudi yang anti misionaris namanya adalah Tuvia Singer yang pernah datang ke Indonesia, dia mengatakan bahwa Mazmur Qumran yang usianya 100 tahun lebih tua, ya, 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik, karena naskah Masoretik itu berasal dari abad ke-9, sementara Nahal Hefer itu berasal dari akhir abad pertama sebelum Masehi dan awal abad pertama Masehi. Maka di sini disebutkan cara penulisan yang berbeda. Misalnya ungkapan karu yadai wiriglai. Kemudian di dalam teks Qumran itu tidak cocok dengan beberapa cara penulisan Masoretik, dan ini dianggapnya Mazmur ini palsu. Padahal kalau kita mempelajari sejarah penulisan ortografi, ya memang cara seperti itu cara menulis di naskah Qumran. Ini terbukti dari teks yang saya tayangkan di sini, khususnya baris ke-5 dan baris ke-6. Yang jelas Ahekem disebut Ahehemeh, kemudian Lahem disebut Lahemeh. Itu tidak lazim dalam bahasa Ibrani Masoretik, tetapi itu lazim dalam bahasa Ibrani yang lebih tua.
Seperti itu kira-kira rumitnya studi tentang teks-teks kuno, saudara-saudara. Kemudian ini bukti bahwa sekte Esseni itu mengakui bahwa Mesias itu bukan hanya seorang nabi, tetapi benar-benar putra Allah. Dan ini dibuktikan dari naskah yang ditemukan di Gua Keempat juga, ya, nomor naskahnya 246. Secara khusus tekanannya selain itu diungkapkan bahwa kerajaannya adalah kerajaan kekal, Malka Ulam misalnya. Tetapi di sini juga ditekankan pada yang saya kasih garis merah di bawah itu, yaitu Bereh di El Yitamar Ubar Elyon Yikrone. Mereka akan mereka akan menyebut dia dengan putra Allah, dan mereka akan memanggilnya dengan putra yang maha tinggi. Dan teks ini sesuai dengan paham mesianik Kristen ketika malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria dan mengatakan bahwa anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, dan seterusnya. Jadi ini artinya bahwa ayat-ayat yang berisi tentang ajaran iman Kristen bahwa Mesias itu adalah putra Allah, itu bukan asing bagi orang Yahudi, kecuali kalau kita hanya membatasi dari orang-orang Yahudi rabbinik yang merupakan reformasi sejak abad kedua, dan sebagian adalah merupakan reaksi terhadap iman Kristen. Masih ada teks lain misalnya yang disebut di dalam Gua Keempat juga, yang berbunyi Im Yolid El Et Hamasiyah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Dan melahirkan di sini sebetulnya menggambarkan bahwa Mesias itu kan disebut anakku. Dan nanti dalam perbedaan antara Yahudi rabbinik dan Kristiani itu menimbulkan perdebatan di masa kemudian sebelum ditemukannya naskah Laut Mati. Tapi setelah ditemukannya naskah Laut Mati, banyak sekali sarjana-sarjana Yahudi yang paling tidak sekalipun tidak dalam posisi menyepakati iman Kristen, tetapi mereka menganggap bahwa iman Kristen itu adalah bagian dari Yudaisme yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah Yudaisme, seperti dibuktikan dari penemuan naskah-naskah Laut Mati. Kemudian ketika kekristenan sudah muncul dan kedua agama ini berjalan, akhirnya menjadi religi, kan? Meskipun awalnya kekristenan itu sebetulnya adalah bagian dari Yudaisme. Nanti kita akan membahas itu dalam pembahasan kita di Perjanjian Baru, ya. Lalu Targum Onkelos yang itu merupakan terjemahan bahasa Aramaik dari kitab Taurat, ya, itu menyebutkan, menerjemahkan jadi terjemahan dalam bahasa Aram, kata mihir beka di tengah-tengahmu itu diterjemahkan dalam bahasa Aramaik mi bineka, bukan bineka tunggal ika, dari kata bangsa, ya, bani kalau bahasa Arab itu, benai, di tengah-tengah bangsamu, yaitu Bani Israel. Sedangkan ayat berikutnya itu diterjemahkan dari antara bangsamu, itu dimaknai dengan suku-suku bangsa. Jadi di tengah-tengah bangsamu, di antara suku-sukumu. Mi binika mi ahikaterati. Nah, itu terjemahan dari Targum Onkelos. Jadi artinya mulai dari teks Samaria, kemudian tafsiran Yahudi dari Qumran atau Esseni, tafsiran Yahudi mesianik, yaitu orang-orang Kristen di Yerusalem pada abad pertama, kemudian orang-orang Yahudi rabbinik, itu tidak menyangkal bahwa kata mihir bika itu artinya di tengah-tengah Bani Israel dan tidak di luar Israel. Sehingga klaim Ibnu Hisham, bukan Ibnu Hisham, klaimnya salah satunya adalah Khalifah Al-Mahdi dalam dialognya dengan Timotius awal bahwa Nabi itu merujuk kepada Nabi Muhammad, itu ternyata ya tidak dijumpai dalam tafsir sepanjang sejarah Taurat, baik itu di tangan orang Samaria, di tangan orang Yahudi Esseni,
di tangan orang Yahudi Parisi yang berkembang menjadi Yahudi Rabinik, dan di kalangan orang-orang Kristiani itu tidak punya akar sejarah sama sekali. Nah, tapi dalam konteks itu bukan berarti kita tidak menghormati setiap saudara kita yang berbeda, tetapi kita hanya menegaskan dengan mengkomparasikan memang dalam sepanjang sejarah tafsir dari abad-abad sebelum Masehi sampai abad pertengahan, ya, tafsir Rabi Rasi, Rabi Rambam itu tidak pernah ada yang mengungkapkan bahwa Nabi itu akan muncul di luar Bani Israel. Dan ini bukan untuk mencekal nabinya orang lain, sama sekali tidak. Karena memang teksnya tidak mengizinkan itu. Ungkapan Mihir Beka di tengah-tengahmu dalam pengertian di tengah-tengah Israel, itu tidak hanya muncul di perdebatan Kristen dan Islam, tetapi itu jauh sebelum munculnya kekristenan pun, orang Samaria, orang Yahudi, Eseni, orang Yahudi Rabinik, orang Kristen itu memaknai seperti itu. Bahwa kemudian ungkapan me'aheka di antara saudara-saudaramu itu ada yang mengartikan saudaranya Lewi, Mesiasnya orang Samaria itu adalah Taheb dari suku Yusuf, atau Mesiasnya Yahudi dan Kristen, sekalipun mereka tidak bersepakat bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus bagi orang Yahudi, tetapi di situ Mesias akan lahir dari saudaranya Lewi, yaitu Yehuda. Karena apa? Karena memang teks dari Yudaisme selanjutnya, misalnya Mazmur dan sebagainya, itu menggambarkan tentang Yehuda sebagai yang tidak lepas darinya tongkat kerajaan, dan itu diartikan akhirnya menjadi landasan bagi pemikiran atau paham tentang Mesias Raja. Nah, sekalipun saudara-saudara, ketiga jabatan Mesias ini, Mesias Nabi, Mesias Imam, Mesias Raja, itu tidak selalu digambarkan dalam satu sosok. Ya, misalnya dokumen Damaskus dari naskah Laut Mati yang ditemukan pada tahun 1947. Dokumen Peser Habakuk itu merupakan tafsiran dalam bahasa Aramaik tentang kitab Nabi Habakuk. Di situ diartikan ada Mesias Israel dan Mesias Imam. Artinya di situ dipisahkan. Meskipun ada ahli lain yang membaca teks itu sesungguhnya satu sosoknya, tetapi yang kontroversial ini tidak saya bahas karena memang itu silang tafsir, ya, yang kita tidak tahu teks yang sebenarnya karena teks itu kabur karena sudah usia 2000 tahun lebih. Tapi yang mau saya tekankan bahwa Mesias Imam, Mesias Raja, dan Mesias Nabi itu selalu muncul dalam teks-teks Ibrani sebelum zaman Kristen maupun setelah zaman Kristen. Nah, sampai kemudian di abad pertengahan kita pernah membahas bahwa orang-orang Yahudi yang dikenal Yahudi Rabinik ini mulai muncul, ya, dari abad kedua setelah penghancuran Bait Suci, atau tepatnya pada saat perang Yahudi yang pertama itu muncul. Maka ada seorang rabi yang minta damai dengan penjajah Roma agar mereka diizinkan menjauhi kota Yerusalem dan mendirikan sebuah yeshiva, sebuah sekolah Alkitab atau sekolah kitab suci, sekolah Taurat. Lalu pihak Roma menyambut dengan baik, lalu diberikannya tempat yang dinamakan Yabne atau Yamnia. Nah, di sanalah sebetulnya nanti sejarah Yahudi dan Kristen itu terus berlanjut. Karena pada masa kira-kira menjelang runtuhnya Bait Allah, antara orang Parisi dan orang-orang Yahudi Kristen itu mereka masih damai-damai saja. Terbukti ketika Yosefus ahli sejarah di abad pertama tahun 90 yang mengisahkan tentang kematian Rasul Yakobus, saudara Kristus, itu yang membela perkaranya Yakobus setelah kematian itu dilakukan ketika imam besar memutuskan secara setia, dan imam besar itu adalah kelompok Saduki. Maka di situ posisi orang Parisi itu sangat dekat dengan posisi orang-orang pengikut Yesus di Yerusalem di bawah pimpinan Yakobus. Dan di dalam kitab Yakobus itu juga pasal 2 ayat 2, rumah ibadah Kristen juga masih disebut sinagogi.
Dan dalam penemuan arkeologi yang baru ditemukan tahun 1948, ditemukan sebuah Bet Knesset Hasalihim, rumah sinagoge para rasul, itu tempatnya rumahnya Maria, ibundanya Rasul Markus, itu sampai sekarang dikenal dengan nama Senakel. Dan itu menunjukkan adanya sinagoge yang percaya sama Kristus pada abad pertama Masehi. Kemudian setelah konfliknya sama orang Yahudi, salah satunya dipicu oleh apa? Karena penolakan orang-orang Kristen Yerusalem atau orang-orang pengikut Yahudi yang percaya Kristus di Yerusalem di bawah pimpinan Yakobus itu menolak klaim Rabi Akiba, dan itu setelah Rasul Yakobus wafat, menolak klaim Rabi Akiba bahwa Simon Bar Kokhba, seorang pemimpin revolusi politik yang sempat menang antara tahun 132 sampai 135 dan sempat menerbitkan mata uang, lalu gambar replika bait suci yang akan dibangun kembali, itu data-data arkeologinya lengkap tersedia sekarang. Itu menunjukkan bahwa penolakan orang Kristen terhadap perang Bar Kokhba itu disebabkan karena orang Kristen hanya punya satu Mesias, yaitu Yesus. Maka ketika Rabi Akiba mengatakan Mesias itu adalah Simon Bar Kokhba, maka orang Kristen pada perang Yahudi yang kedua itu mereka menyingkir ke Pela dan kembali dari Pela setelah perang itu dimenangkan oleh Roma dan Bar Kokhba ditindas, Rabi Akiba menjadi martir, dan sejak saat itu orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di kota Yerusalem. Sementara sebagian kecil orang Kristen yang pulang dari pulang dari pengungsian di Pela diizinkan tinggal di Yerusalem. Karena apa? Mereka dianggap tidak terlibat pemberontakan, dan fakta ini, fakta latar belakang sejarah ini yang membuat permusuhan antara Yahudi dan Kristen yang dulunya itu adalah satu menjadi semakin runcing. Seperti runcingnya orang Samaria dan orang Yahudi sebelumnya. Maka sejak saat itu semua bangunan teologi Yahudi sebagian adalah merupakan reaksi terhadap iman Kristen. Nah, jadi jelas meskipun dalam perkembangannya Yudaisme berusaha menolak penggenapan nubuat Musa dalam diri Yesus, tetapi kita perlu juga mencermati eksegese mereka atas Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20. Menurut Rabi Rambam, jadi namanya itu Mose bin Maimun, itu tahun 1138 meninggal 1204. Menurut Rabi Rambam, ungkapan mikir beka di tengah-tengahmu menunjukkan bahwa Nabi itu akan muncul di tengah-tengah eret Israel. Sedangkan ungkapan me'aheka dari antara saudaramu artinya Allah akan menaruh rohnya atasnya di antara suku-suku Israel. Maksudnya 12 suku Israel. Jadi mulai dari zaman orang Samaria sampai Eseni, sampai orang-orang Kristen abad pertama, sampai orang Yahudi Rabinik yang muncul reformasi dari abad kedua tahun 90-an sampai abad ke-13. Mereka tidak berubah dalam menafsirkan teks ini. Kemudian Rabi Rasi selanjutnya itu juga menafsirkan makna ayat ini bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi dari jalurnya Musa. Jadi berbeda dengan orang Samaria yang menafsirkan kata nabi mikir beka me'aheka kamuni itu sebagai seorang nabi, sosok tunggal. Orang Yahudi Rabinik menafsirkan secara jamak, yaitu sosok dari nabi ke nabi. Maka mikir bika me'aheka kamuni, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, diartikan kamu Syani hanya yang seperti aku, mikir bika me'aheka, di tengah-tengahmu dari antara saudaramu, maka yakin mereka akan dibangkitkan bagimu taheti dalam jalurku. Dan dengan demikian min nabi lin nabi, dari nabi ke nabi. Jadi dalam pandangan Yahudi Rabinik, nabi ini bukan sosok tunggal, tapi rentetan nabi-nabi pada jalurnya Musa sebagai kepala para nabi. Dan teks ini juga tidak dimaknai secara mesianik, seperti tafsiran Kristen maupun tafsiran orang Eseni, orang Yahudi Eseni.
Nah, saudara-saudara kita lanjutkan, maka abad ke-13 itu muncul yang dikenal dengan Credo Maimonides, pengakuan iman Maimonides. Jadi di sana ditegaskan dalam Slosah Asar Ikarim Sel Emunot Yehudi, yang artinya 13 pengakuan iman orang Yahudi. Pada pengakuan iman yang ketujuh, itu disebutkan semua diawali dengan ani ma'amin be'emunah selemah. Aku percaya dengan iman yang benar-benar, ya, dengan iman yang sungguh-sungguh. Saya beriman dengan iman yang sungguh-sungguh bahwa guru kita, ya, Ravenu Moshe alaf hasyalum, bahwa guru kita Musa alaf hasyalum, kalau orang Arab menyebut alaihi salam, adalah kepala dari para rabi, baik kepala dari para nabi, baik nabi-nabi sebelum dia maupun nabi-nabi sesudah dia. Ini tafsiran Yahudi. Kemudian perbedaan dan persamaan antara penafsiran rabbinik dan penafsiran Kristen. Jadi dalam tafsiran Kristen dan tafsiran rabbinik ini sama-sama, bahkan dengan Samaria juga sama. Miher Beka diartikan di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Israel. Samaria juga seperti itu. Meaheka dari antara saudara-saudaramu, artinya di antara ke-12 suku Israel. Hanya bedanya orang Samaria mengakui nabi ini adalah tunggal sosoknya, sementara di dalam ajaran Yahudi itu rentetan nabi-nabi. Dalam tafsiran Kristen juga tunggal sosoknya, sang nabi, seorang nabi. Tafsir Yahudi rabbinik menganggap bahwa nubuat itu tidak berlaku bagi seorang, tapi bagi rentetan nabi-nabi. Nah, sekarang persoalannya gini, kalau orang Yahudi mengambil dalil dari Ulangan pasal 34 ayat 10 sebagai alasan bahwa tidak ada nabi yang lebih besar daripada Musa, maka hal itu bertentangan dengan pengharapan mesianik mereka sendiri. Karena sosok Raja Mesias yang akan datang itu digambarkan lebih besar dari Musa. Misalnya, Sang Mesias digambarkan praeksisten. Jadi yang praeksisten itu yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Itu Taurat, ya, takhta suci Tuhan, dan Mesias. Misalnya nama Sang Mesias. Itu disebutkan misalnya dari Midrash Tehilim, Pesachim, dan juga Nidarim. Namun meskipun Mesias itu dianggap praeksisten bagi orang Yahudi, tetapi hubungannya dalam keabadian dengan Allah tidak jelas. Jadi misalnya orang Yahudi Helenik itu yang lebih tua dari Yahudi Mesianik, Yahudi Eseni maupun Yahudi Rabbinik, karena dia muncul setelah penaklukan Alexander Agung di Alexandria. Dan bersamaan itu muncul Septuaginta, ya, penerjemahan Alkitab dalam bahasa Yunani. Orang-orang Yahudi Helenik ini salah satunya adalah seorang pemikir filosof Yahudi yang bernama Philo, mengartikan bahwa ketika Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut dia itu adalah logos, yaitu firman. Dan tafsiran Philo ini persis sama dengan tafsiran Kristen. Hanya bedanya, Philo mengartikan bahwa logos itu deuterotheos, Allah yang kedua. Sementara orang Kristen, kehologos in prostontheon, ketheos in hologos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya bahwa Yesus sebagai firman Allah itu kekal. Karena firman itu satu wujud dengan Allah sendiri. Jadi kekristenan tidak jatuh kepada politisme karena tidak menganggap bahwa ada dua Allah, hanya ada satu Allah. Nah, itu kira-kira pernik-pernik pemikiran tentang orang Yahudi mengenai sosok Nabi dan kaitannya dengan Sang Mesias. Kemudian orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu-nunggu kedatangan Mesias. Antara lain dalam Slosah Asar Ikarim yang ke-12, pengakuan iman mereka yang kedua, 13 pengakuan iman, mereka dengan sangat percaya mengatakan ani ma'amin bi'imuna slimah bifi'at hamusya.
Aku percaya dengan iman yang sempurna, dengan iman yang sungguh-sungguh akan kedatangan Sang Mesias. Ya, sekalipun itu ditekankan, meskipun Mesias itu mungkin akan terlambat datang, tetapi saya akan tetap menantikannya sampai saat ini hingga hari yang akan datang. Itu pandangan orang Yahudi Rabinik tentang Sang Mesias yang sekarang belum datang, dan mereka masih menunggu kedatangan Sang Mesias. Tetapi bahwa Mesias itu menggambarkan imam, nabi, raja itu sama dengan Kristen. Bedanya hanya mereka tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Saya pernah menceritakan tentang David Fusser, seorang teolog Yahudi. Setelah ditemukannya naskah Laut Mati, dia berkarya. Beda dengan misalnya teolog sebelumnya, Martin Buber misalnya. David Klusner itu pernah ditanya, seandainya Mesias yang akan datang, yang ditunggu-tunggu orang Yahudi itu ternyata Yesus, bagaimana? Lalu dia mengatakan, saya kira orang Yahudi tidak terlalu kaget kalau seandainya Mesias itu adalah Yesus. Karena memang antara Yahudi dan Kristiani berbagi harapan yang sama, sekalipun penggenapannya berbeda. Nah, dalam dialog kita tidak perlu memaksakan. Cukuplah kita mengatakan ini posisi Kristen seperti ini posisi orang Eseni yang lebih tua dari Yahudi Rabinik, ini posisi orang Yahudi Helenik yang hampir saja tokoh-tokohnya seperti Philo itu sesungguhnya gagal untuk mempertahankan keyahudian mereka di tengah lautan Helenisme yang satu menyikat orang Yahudi. Tetapi kekristenan cukup berhasil. Kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus, orang Yahudi menghendaki tanda, sementara orang Yunani mengejar hikmat. Menghendaki tanda itu adalah tanda-tanda mujizat. Tetapi mengejar hikmat itu adalah filosofia, berfilsafat. Paralel dengan kata itu. Jadi mengejar hikmat itu mengejar sofia, mengejar kefilsafatan. Dan ketika orang Kristen merefleksikan imannya tentang sesuatu yang sifatnya metahistoris, metafisik, tentu dia menggunakan pola pikir metodologis yang sama yang dipakai oleh orang Yunani, tetapi tidak berarti kekristenan jatuh ke tangan Yunani. Kadang-kadang kita ini serba paradoksal, ambivalen, dan saling kontradiktif. Ketika kita mendengar kata Helenisme itu seolah-olah kita menjadi sama dengan Philo yang orang Yahudi yang hampir tenggelam keyahudiannya oleh Helenisme, atau seperti Ammonius Saccas dari Neoplatonisme. Mereka lupa bahwa pola berpikir kita, termasuk orang Yahudi yang menemukan ilmu pengetahuan di Barat, itu juga memakai pola pikir Yunani. Jadi gereja justru mendamaikan antara pola pikir Yunani yang bersifat eksistensial, sehingga pola pikir eksistensial itu mempertanyakan apa definisinya, batasannya, sementara cara pikir Yahudi yang menghendaki tanda itu lebih menekankan pada apa fungsinya bagi kita. Tuhan terlalu baik untuk kita, lalu apa yang harus kita berikan kepada Tuhan atas kebaikannya? Itu pola pikir yang sifatnya normatif, etis, ya. Sementara pola pikir Yunani itu semua diterjemahkan dengan apa. Maka dalam Perjanjian Baru pola narasi dan pola eksistensi ini itu saling melengkapi. Ketika kita misalnya membaca tentang orang Samaria yang baik hati, itu pola narasi, itu modelnya adalah seperti cara berpikir orang Yahudi. Tetapi ketika kita merumuskan iman, bahkan surat Ibrani pun yang itu jelas sekali merepresentasikan bagaimana pandangan Yahudi Kristen, merumuskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ini rumusan analitik. Jadi pola pikir Yunani analitikal ini menolong kita untuk bagaimana kita menggambarkan tentang sesuatu yang metafisik, sesuatu yang menggambarkan Tuhan beda dengan menggambarkan makhluknya. Dan akhirnya dalam sejarah Yahudi pun mereka juga tidak lepas dari ini, terbuktinya mistik Kabalah. Mistik Kabalah itu menggambarkan bahwa Tuhan sebagai Ensof yang tidak terbatas,
itu beremanasi dulu dalam sefirot-sefirot. Dan itu sebetulnya gambaran yang bisa memudahkan orang untuk memahami cara pikir Yunani. Tetapi Tuhan yang disebut Ein Sof yang kemudian beremanasi menjadi sefirot-sefirot di dalam pandangan Kabalah ini justru sebetulnya itu lebih dekat dengan panteisme. Sementara di dalam ajaran Kristen tentang Allah Tritunggal, itu monoteisme dipertahankan karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berada dalam keabadian yang satu substansi dan tidak bicara tentang ruang, tentang waktu, tentang bilangan, pengurangan, penjumlahan. Itu Ein Sof sebetulnya. Cuman Ein Sof itu yang tak terbatas itu tidak beremanasi. Emanasi itu artinya mengalir sehingga alam semesta ini sehakikat dengan ilahi. Sementara dalam iman Kristen yang sehakikat dengan Allah hanya firman-Nya dan rohnya. Itulah Tritunggal. Sementara alam semesta atau kosmos ini diciptakan kreasio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Saya kira ini orang kebatinan Jawa lebih paham ini sebetulnya. Kita lanjutkan. Kemudian Yesus itulah nabi yang seperti Musa. Inilah tafsiran Kristen, ya. Dan itu tampak dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 dan juga Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 37. Kisah Rasul pasal 3:22 ini bicara tentang khotbahnya Rasul Petrus, Santo Petrus, ya. Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa denibia nehim lehon Maria min ahikon. Jadi seorang Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudaramu yang seperti aku ini, dan seterusnya. Kemudian dengarlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Sementara di dalam Kisah Rasul 3 ayat 37 itu adalah khotbahnya Santo Stefanus, ya. Musa ini juga berkata kepada Bani Israel, seorang nabi akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah yang di antara saudaramu dan dialah yang seharusnya kamu dengarkan. Nah, kenapa saya tulis untuk Stefanus ini berbahasa Yunani, tapi untuk Petrus berbahasa Aramaik? Ini hanya untuk memudahkan, supaya Anda bisa menggambarkan bahwa Stefanus itu seorang diaken yang muncul dari kelompok Yunani, orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan itu eksis dalam kitab suci. Jadi jangan membayangkan Israel itu seperti Indonesia itu atau apa namanya negara Timur Tengah yang lebih homogen. Tidak bisa. Karena apa? Sejak abad 3 sebelum Masehi ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dan jangan membayangkan bahwa Petrus itu orang desa yang hanya ngerti bahasa Aram. Itu kan orang Jawa yang begitu, orang desanya Jawa. Desanya di Timur Tengah itu tidak. Kalau Anda lihat misalnya ya, 3 wilayah kerajaan setelah Herodes Agung meninggal. Itu ada wilayahnya Antipas, wilayahnya apa namanya Arkelaus yang nantinya dilimpahkan kepada Pilatus, ya, Pontius Pilatus sebagai wali negeri, dan satunya Filipus. Ketika Anda pergi ke Kapernaum, arkeologi membuktikan di sana ada selalu petugas-petugas pajak. Pajak itu pajak masuk ke wilayah lain, dari wilayahnya Antipas ke wilayahnya misalnya Filipus misalnya. Dan itu jelas ada pajak, dan dokumen-dokumen tentang perpajakan dan sebagainya tertulis dalam bahasa Yunani dan Latin. Dan nama-nama orang Yahudi itu menunjukkan bahwa mereka sejak abad ketiga sebelum Masehi sudah menggunakan nama-nama Yunani. Bahkan yang namanya rumah ibadat Yahudi, Bet Knesset, itu namanya sinagogi. Bahkan dalam pemikiran orang Yahudi yang namanya malaikat di hadapan hadiratmu, ya, itu Metatron. Metatron itu adalah bahasa Yunani yang artinya meta di atas, tronos itu takhta. Jadi artinya jangan membayangkan Petrus, Andreas itu orang buta huruf yang ngerti cuma satu bahasa, tidak seperti itu. Jadi kita harus lihat fakta itu. Jadi jangan lagi mempertentangkan antara bahasa Aram dengan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani sebagai bahasa bahasa pengajian Torah, ya. Saya kira itu. Kemudian bagaimana tafsiran Kristen mengartikan bahwa nabi dalam kitab Ulangan itu
sebagai Mesias yang di dalam dirinya mengandung tiga jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Sekali lagi, ketika kita mengatakan Mesias itu nabi, jangan ditafsirkan nabi secara Islam, itu salah. Karena definisi Islam itu berbeda dengan definisi agama kuno yang kita bahas ini. Nabi di Islam itu setiap orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Definisi ini tidak dikenal baik orang Yahudi maupun orang Esseni, sekte Parisi, Rabinik, dan juga orang-orang Yahudi sampai hari ini pun misalnya termaktub dalam beberapa kitab Talmud, ya, dalam beberapa traktat Talmud, bahwa Taurat itu tidak ada di surga seperti yang digambarkan oleh saudara Muslim. Bahwa Taurat itu turun dari surga. Taurat itu ada di sini, ada di bumi, tidak ada di surga. Artinya bahwa orang Yahudi mengakui bahwa Taurat berbicara melalui bahasa manusia, atau seperti bahasa manusia, bukan sesuatu yang turun dari langit. Nah, definisi-definisi ini harus clear, karena kalau tidak, kita debat yang tanpa jelas arahnya kemana. Ulangan pasal 30 ayat 10 itu tidak membatasi kebesaran sang nabi yang dijanjikan di bawah Musa, tetapi hanya menegaskan keunikan Musa di antara nabi-nabi Israel. Tetapi sang Mesias adalah nabi di atas segala nabi. Mengapa Mesias lebih daripada Musa? Karena kalau Musa itu digambarkan Asar Yidau Hashem Panim Al-Panim, yang berbicara atau yang dikenal Tuhan dengan muka, maka dalam tradisi Arab Musa itu dikenal dengan kalimullah yang hanya berbicara dengan Allah. Sementara sang Mesias, mulai dari gambarannya iman Kristen, diakui bahwa Mesias itu adalah firman Allah itu sendiri. Dan firman ini maknanya bukan kata-kata verbal, bukan. Firman dalam pengertian kalam itu tidak. Firman itu kalimat dalam Alkitab bahasa Arab, bukan kalam. Kalam itu kata-kata verbal. Tapi kalau Injil bahasa Arab menggunakan kata-kata kalimatullah. Bil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu syai'in bihi kana wa bi ghairi lam yakun syai'un mimma kana. Kemudian di dalam ayat 14, wal kalimatu sara jasadan, firman itu telah menjadi daging, wa hala bainana, dan tinggal di antara kita, wa ra'aina masduhu masdan liwahidhi minal ab, dan kita telah melihatnya, yaitu kemuliaan, kita telah melihatnya sebagai satu-satunya yang diperanakkan dari Bapa. Artinya firman yang keluar dari Bapa, mamlu'an nikmatan wa haqqan, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Soal orang Yahudi menolak ini, ya boleh-boleh saja, tapi jangan memaksakan tafsir, atau orang Islam menolak ini, boleh-boleh saja. Dalam Islam, kalimatullah itu diartikan kalam takwiniyah, hasil daripada ciptaan. Itu tidak apa-apa. Tapi jangan memaksakan paradigma itu untuk menilai agama lain. Inilah sumber yang namanya kesalahpahaman antara umat beragama. Kemudian, apa maknanya Mesias itu nabi seperti Musa? Ya, nabi seperti Musa itu adalah nabi pembebas. Karena tema seluruh kitab Taurat itu adalah keluaran dari tanah Mesir. Dan itu diulang-ulang, bukannya di Taurat, nanti pada zaman nabi-nabi Israel seperti Daud misalnya, Mazmur 136 itu temanya adalah penciptaan dan keluaran. Keluaran itu tema sentral dalam kehidupan orang Ibrani, makanya Musa disebut sang pembebas. Baik orang Samaria, orang Yahudi Esseni, orang Yahudi Rabinik, orang-orang Kristiani. Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dalam perspektif iman Kristen, Yesus membebaskan Bani Adam, seluruh umat manusia, dari dosa-dosa mereka. Pembebasan Musa disebut Paskah, yaitu Paskah keluaran dari tanah Mesir. Pembebasan Yesus juga disebut Paskah, dari kebinasaan kekal dan memperoleh hidup yang abadi. Ya, kehidupan Yesus maupun Musa banyak persamaan khusus. Misalnya, Yesus terancam bunuh di Mesir. Terancam bunuhnya tidak di Mojokerto, tapi di Mesir. Diselamatkan oleh orang lain yang bukan orang tuanya sendiri. Musa oleh putri Fir'aun, Yesus oleh Yusuf suami Maryam, yang tidak ada hubungan darah dengan Kristus. Jadi seperti Musa tidak hanya berarti punya bapak, ibu, anak, istri. Setiap orang juga memilikinya. Jadi kalau kesamaan itu diartikan Musa punya bapak, Yesus nggak punya. Musa punya
istri, Yesus nggak punya, itu bukan kesamaan. Saya pun juga punya anak, punya istri. Jadi yang disebut seperti Musa ini misi khususnya nabi yang diramalkan Musa, yaitu Nabi Eksodus. Sampai pada istilahnya, simbol-simbolnya pun tidak berbeda dengan Yudaisme. Sekali lagi, meskipun orang Yahudi menolak klaim iman Kristen tentang penggenapan ini oleh Yesus, jangan lagi berkata orang Kristen membaca Taurat itu orang yang tidak ngerti sejarah sama sekali. Cobalah baca itu naskah-naskah Qumran, baca perkembangan Yudaisme Kristen, yang penemuan sinagoga di Yerusalem, penemuan sinagoga Kristen di Kana, penemuan sinagoga Kristen di Nazaret. Pada awalnya memang kekristenan itu dari Yahudi. Jadi kalau ada orang Yahudi yang anti Kristen mengatakan Kristen itu merupakan penyimpangan, itu sebetulnya ya dia sendiri tidak paham sejarahnya. Nah, sampai simbol-simbol misalnya terlepas daripada Yahudi tidak bersetuju dalam konteks Yesusnya ya, tapi yang jelas dalam seder Hapesah Yahudi itu juga dikenal yang namanya potongan daging anak domba, roti dan anggur, dan di Kristen juga diangkat simbol itu. Ungkapan yang penting dalam konteks Paskah Keluaran adalah ketika memecah-mecahkan roti, berarti kan Kristus ketika perjamuan suci, ketika perjamuan malam, juga memecah-mecahkan roti memberkati, persis sama dengan ritual Paskah Yahudi. Nah, sekalipun orang Kristen memahaminya itu sudah fulfillment, digenapi dalam Kristus. Cuman bedanya ketika orang Yahudi mengatakan halakma anea diakalu afaktana bi aram Misraim, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir, maka Yesus mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Karena tubuhku yang dipecah-pecahkan itu gambaran seorang syahid, seorang martir yang membawa penebusan bagi umatnya atas dasar lingkaran cinta kasih kekal. Dan kematian Yesus bukan tumbal, bukan. Karena tumbal itu ada di dalam alam pikiran agama primitif sebagai apa? Mekanisme kambing hitam. Ketika sebuah kelompok kemudian konflik, maka dicarikan kambing hitam untuk melupakan konflik yang sebelumnya. Konflik antara dua pihak ini. Ibarat orang bertengkar di satu ruangan yang gelap, tiba-tiba ada pencuri masuk, maka mereka lupa dengan pertengkarannya, dan kemudian mereka menghadapi sang pencuri tadi bersama-sama. Habis pencurinya lari, dia ingat lagi, bertengkar lagi. Inilah mekanisme kambing hitam. Dalam dunia antropologi budaya pun dikenal. Makanya di dalam doktrin tentang tumbal haus darah, tumbalnya itu enggak sadar. Tapi Kristus sadar bahwa dia harus memikul salibnya. Maka kematian Kristus itu adalah kematian seorang martir yang secara sadar mencintai umatnya demi mengganti kesalahan mereka. Nah, pertanyaannya, apakah itu adil? Nah, ketika Adam dan Hawa berdosa, kita juga diajak-ajak, kita belum lahir. Tapi kenapa setiap orang menerima akibat perbuatan dosa, yaitu apa? Kematian, usia tua. Ini semua akibat dari dosa Adam yang akibatnya diwariskan, bukan dosanya yang diwariskan. Nah, demikian juga lewat seorang yang benar, yaitu Kristus. Maka kita yang juga tidak berbuat apa-apa menerima anugerah dari perbuatan seorang. Lewat Adam yang pertama menjadi bapa kebinasaan. Lewat Adam yang kedua, Adam yang terakhir, bapa yang kekal, karena kita memiliki hidup yang kekal dalam namanya. Simbolnya, istilahnya, ya, sampai kepada ritusnya juga sama dengan ritus Yahudi. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang Yahudi tidak mengenal ukupan dalam sembahyang? Kenapa orang Yahudi tidak mengenal korban binatang lagi? Itu karena bait Allah runtuh, bait Allah dihancurkan, dan sampai hari ini orang Yahudi belum berhasil membangun bait Allah. Makanya upacara korban diganti dengan khasiat doa. Itu setelah reformasi Yahudi abad kedua dilanjutkan, nanti puncaknya di abad pertengahan sampai munculnya 13 pengakuan iman Yahudi. Nah, dengan demikian saudara-saudara, Anda bisa perhatikan ini gambar ini. Paskah Yesus adalah Musa baru, penggenapan dari Paskah Musa yang lama. Berarti kan di sini namanya Passover Seder, ya. Seder itu perjamuan. Di situ ada telur, ya. Di situ telur ini nggak usah dicari, itu kelinci dari Jerman, penyembahan dewa
Istar itu orang ngawur itu, enggak ada kaitannya itu. Berarti kan ini gambaran Passover Seder itu ada gambarnya telur. Artinya apa? Di tengah-tengah bangsa Yahudi yang terancam mereka punah sebagai bangsa tertindas, Tuhan memberikan kesuburan rahim kepada mereka sehingga bangsa ini terus terpelihara. Di situ ada simbol misalnya seperti daging anak domba, kemudian ada sayur pahit dan sebagainya. Tapi yang jelas diteruskan oleh iman Kristen adalah simbol dari roti dan anggur. Kemudian dalam konteks inilah maka ketika saya menegaskan bahwa Ulangan pasal 18, 15 dan 20 itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, itu bukan berarti orang Kristen menghina Islam, tidak. Karena memang saya buktikan dari awal penafsiran Samaritan, kemudian Esseni, kemudian Yahudi Parisi yang akhirnya berkembang menjadi Yahudi Rabbinik maupun Kristiani, itu semua mengartikan di tengah-tengahmu itu di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah saudaramu itu di tengah ke-12 saudara Israel. Meskipun harus saya katakan, orang Samaria menganggap ini sosok seorang. Orang Kristen, orang Esseni menunjuk sosok, orang Kristen merujuk sosok seorang. Orang Esseni menunjuk Nabi ini seorang, tapi orang yang lain ada Raja Mesias dan mungkin adalah Mesias Imam. Orang Kristen mengatakan bahwa Mesias itu sekaligus Imam, Nabi, Raja. Orang Yahudi Rabbinik mengartikan itu adalah nabi-nabi dalam jalur Musa. Tapi semuanya mengartikan me'aheka, saudara-saudaramu itu saudara suku-suku Israel. Bukan bangsa Israel dengan Arab, karena yang disebut Israel itu kan bukan Ishak tapi Yakub. Nah, kalau dikatakan saudaramu ini adalah kaum Ismail, ya berarti ini ayatnya bukan ngomong Israel tapi ngomong Ishak. Nah, Nabi itu harus seperti Musa, tadi sudah saya sampaikan, bukan karena kesamaan sama-sama punya istri, lahir secara wajar dari hubungan suami istri, punya ayah, punya ibu, menikah, memiliki anak, bukan itu. Tapi kesamaan yang khusus itu adalah kesamaan dalam tema Nabi Pembebas. Ya, Ulangan 30:10 ditekankan tidak ada lagi Nabi yang bangkit di antara Israel. Lalu dalam tafsir polemik Islam seperti ini, yang buku yang saya munculkan ini, Nabi Isa dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam Bible, seperti yang dikatakan Profesor Hasbullah Bakri, itu diartikan kalau gitu di antara Israel tidak ada Nabi lagi yang seperti Musa. Jadi seperti itu. Padahal artinya tidak seperti itu. Teks itu tekanannya pada seperti Musa yang dikenal muka dengan muka. Maka Nabi di antara orang Israel itu tidak ada Nabi seperti Musa. Hanya kata di tengah-tengahmu jangan dihapuskan. Di tengah-tengahmu itu artinya di tengah-tengah Bani Israel. Sekalipun saudara-saudara kita memang berbeda, dan ini selalu etika dialog yang saya kembangkan. Kita tidak boleh memaksakan paradigma kita. Kita tidak boleh memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Ini yang melahirkan kekerasan-kekerasan verbal atas nama agama. Saya teringat apa yang dipesankan oleh Kiai Tunggul Wulung, Kiai Abdullah Tunggul Wulung yang berkarya di Jawa Tengah. Ya, dia pernah mengatakan sebagai seorang pengikut Al-Masih dilarang menghina Nabi Muhammad. Nah, tentu Nabi di sini Nabi dalam pemahaman Islam. Seorang kadang-kadang mengkritik saya, kenapa Pak Bambang kalau menyebut Muhammad selalu dengan kanjeng Nabi atau Nabi? Ya memang kan itu nabinya umat Islam dan kita harus menghormati. Saya punya istri, tapi tetangga saya masa nggak boleh kita sebut istrinya masing-masing? Itu kan wilayah rumah tangga yang berbeda. Tetapi ketika saya mengatakan dia adalah istri, itu istrimu bukan istri saya. Ketika kita mengatakan Siddhartha Gautama itu adalah Buddha, Buddha itu maknanya mirip dengan Nabi, seorang yang mendapatkan pencerahan. Tetapi toh kita tidak bersinggungan apapun ketika mengatakan ini sang Buddha, sang Buddha, sang Buddha. Padahal Buddha itu hanya orang yang menerima pencerahan. Ya, pencerahan itu mirip wahyu kalau di Islam, mirip ilham, Roh Kudus kalau di Kristen. Tapi toh Nabi kita tidak ganti dengan Siddhartha Gautama. Ketika kita mengatakan Muhammad itu kanjeng Nabi, ya itu adalah penghormatan saya kepada saudara Muslim. Maka orang Kristen jangan sekali-kali berpola pikir hitam putih, buta lorek, jam songo mati. Kita harus
Pola berpikir itu adalah satrio pinandito, seorang kesatria tapi berjiwa pendeta. Karena itu ketulusan hatinya ketulusan seorang pendeta, tapi keperwiraannya adalah keperwiraan seorang kesatria. Jadi etos ini kiranya kita jaga di dalam ranah kita masing-masing, sehingga kalau kita menolak Nabi Muhammad, ya pasti itu kita Kristen kok. Tapi juga jangan marah kalau orang Islam menolak Yesus sebagai putra Allah, namanya Islam. Nah, dalam agree and disagreement itu, kita membangun bangsa ini dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkuwa, berbeda-beda tetapi satu dan tidak ada kebenaran yang mendua. Terima kasih, dan di akhir ini saya mau mengucapkan kepada sahabat-sahabat Bambang Nursena channel, karena channel YouTube saya itu sekarang sudah mencapai 146.000. Dan setiap 100.000 itu kita mendapatkan yang namanya Silver Creator Award. Dan ini hari saya sudah menerima itu dari YouTube. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga channel ini nanti bisa bergerak menjadi 1 juta, ya, sehingga informasi-informasi penting ini cepat menyebar dan sebanyak mungkin orang diberkati dengan pencerahan dan pemahaman-pemahaman yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisem hamasiyah.